Oke, shalom semuanya, selamat malam. Thank you buat Oyo, buat lagunya dan sambungannya yang luar biasa. Thank you juga buat Ernie. Nah, thank you buat semua yang hadir pada malam ini, termasuk yang baru pertama. Soalnya saya lihat ada beberapa nama yang saya tidak pernah dengar namanya. Welcome to the club. Ya, kami akan terus ngajak kalian semua belajar dan belajar supaya kita tidak dibingungkan. Amin. Nah, tentunya belajar apa? Belajar kebenaran firman. Nah, malam ini saya akan share tentang the fullness of life. Ya, jadi kepenuhan akan hidup. Kenapa, Saudara? Jadi seperti Saudara tahu di akhir tahun yang lalu, 2020 yang lalu, Tuhan mulai bicara sama saya tentang tahun 2021. Yaitu apa? Apa yang akan menjadi center pengajaranmu nanti, kata Tuhan waktu itu. Dan saya waktu itu sedang belajar, sedang membaca Efesus 3, Saudara, berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, itu sebabnya kalau Anda tahu di rekamannya videonya YouTube-nya Repa, Anda bisa lihat tentang the perfect foundation, fondasi yang sempurna. Apa sih? Berakar berdasar di dalam kasih. Nah, sekarang tanpa terasa, Saudara, jadi sudah 11 bulan kita bicara terus tentang berakar berdasar dalam kasih dengan segala aspeknya. Ya, karena kasihnya kita menjadi manusia yang baru dan kita menghidupi manusia baru itu. Nah, sekarang udah bulan ke-11, bentar lagi bulan ke-12 dan itu adalah akhir daripada 2021. Segera akan masuk 2022 dan saya mulai berdoa lagi dan Tuhan mulai jelasin. Apa sih? Tahun depan kita akan banyak bicara tentang kepenuhan, fullness. Amin. Jadi saudara, kita akan perlu siap-siap terus untuk, bukan siap-siap untuk pulang ke surga dulu ya saudara, antar dulu. Ya. Tapi kita akan bersiap untuk benar-benar mengalami kepenuhan hidup, karena kepenuhan itulah yang akan meluber sampai keluar. Dan hari ini saya akan share beberapa ayat yang menunjang tentang kebenaran ini. Dan saya minta saudara benar-benar bisa fokus. Ya, kalau Anda perlu YouTube-nya nanti sebentar lagi juga akan keluar. Mau minta ayat-ayatnya juga bisa bicara sama admin, minta PDF ayatnya, kita akan kasih saudara. Ya, kita akan kasih. Karena apa? Karena kita pengen Anda dan saya, kita semua semakin berakar pada sang kebenaran sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, oke. Saya masuk dengan Yohanes 10 ayat 10b. Ya, saya ngambil B-nya dulu, nanti lengkapnya agak di belakang akan saya jelaskan, saudara. Ya, jadi but I have come to give you everything in abundance. Yesus menjelaskan posisinya di sini, kedatangannya adalah untuk memberikan kepada kita semua hal di dalam kelimpahan. More than you expect, lebih daripada apa yang kamu harapkan. Saudara, but I have come, tetapi aku datang, aku sudah datang, aku telah datang untuk memberi kamu segala sesuatunya di dalam kelimpahan, melebihi dari yang kamu harapkan, yaitu apa sih? Life in its fullness until you overflow. Nah ini loh, saudara, pengertian yang Tuhan berikan adalah life in its fullness. Jadi kehidupan di dalam segala kepenuhannya, sehingga kamu melimpah ruah. Saudara, hidup di dalam kepenuhannya, ya kepenuhan dia, saudara, sehingga kita melimpah ruah. Amin. Nah, saudara yang saya kasih, kalau Anda lihat ayat ini, sebenarnya dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10 itu, saudara, Yohanes pasal 10 ini bicara tentang sebuah konteks, yaitu apa? Tuhan adalah gembalaku. Jadi kalau Anda dan saya mau menjadi domba-dombanya yang seperti tadi Oyo bilang, God, I look to you.
Aku senantiasa melihat Engkau. Berikan aku mata dan berikan aku telinga untuk selalu mendengar Engkau. Nah, saudara, dombaku pasti mendengar suaranya dia. Amin. Saudara? Ya. Nah, saya kepengen, saudara, dalam setiap hidup kita, kita mengalami kepenuhan ini. Ya, sebenarnya bukan saya kepengen sih. Tuhan kepengen Anda mengalami fullness of life ini. Amin. Nah, kita akan lihat beberapa ayat, tapi sebelum itu izin saya untuk share dulu beberapa hal, saudara. Jadi, Tuhan datang untuk memberikan kita kehidupan. Lupa, emang mati semua. Saudara ingat ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, gara-gara makan buah pengetahuan baik dan jahat, Alkitab tulis, saudara, kamu pasti mati. Loh, kenyataannya dia hidup, Pak. Nah, justru itu, Anda harus ngerti bahwa yang dimaksud mati ini adalah apa? Putusnya hubungan kita dengan Tuhan. Mati ini apa? Rohnya mati, saudara. Tapi apa? Orangnya bisa tetap hidup, saudara. Tapi hubungannya hilang. Nah, Anda harus ingat bahwa yang dimaksud hidup di dalam ayat Yohanes 10 ayat 10 ini adalah sebuah hidup yang menurut esensinya Tuhan Yesus, esensinya surga. Itu adalah ditulis di dalam Kejadian 1, 27, 28, tertulis gini, saudara. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, perhatiin Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan membentuk mereka dengan gambarnya di dalam mereka. Tuhan membentuk gambarnya dia di dalam kita. Nah, di dalam gambar saya sendiri yang indah, dia menciptakan mahakaryanya. Iya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Mungkin Anda sudah sering dengar ayat ini saya bahas di tahun ini berkali-kali, saudara, tapi saya nggak akan bosan karena untuk mengingatkan kita semua bahwa Anda itu diciptakan sebagai mahakarya satu, amin. Ya, karena apa? Kedua, di dalam Anda itu sebenarnya harusnya itu ada gambarnya. Amin. Nah, kalau Anda dan saya percaya dia, Alkitab bilang kita diubahkan menjadi manusia baru dan gambarnya itu ditanamkan kembali. Bahkan Yesus ngomong nggak cuma gambarnya, Pak. Yes, dia menyertai kita. Dia ada di dalam kita. Amin. Nah, saudara, di dalam kesegambaran dengan keserupaan inilah, saudara, ya kita akan terus semakin dipenuhi sehingga apa? Kepenuhan ini melimpah keluar. Akibatnya apa? Orang sekitar kita akan melihat Anda dan saya bukan lagi Anda yang lama. Tapi mereka melihat kasih Tuhan ada di dalam Anda. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara. Nah, ini menarik, saudara. Semakin Anda ngerti, semakin kita ngerti, ya musuh kita akan semakin kedodoran. Amin. Nah, caranya gimana? Makanya sebagai domba-dombanya tadi Oyok ngasih nyanyian, God, I look to you. Ya, aku senantiasa lihat Engkau. Ya, saya tertarik sama lagu tambahannya tadi. Bisa tolong dinaikin lagu tambahannya tadi yang apa sih namanya itu? Nggak ngerti saya. Nah, open my eyes, Lord. I want to see Jesus, to reach out and touch him, and say that I love him. Open my ears, Lord, and help me to listen. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Saudara, ini keren. Kenapa? Karena dari hatinya, Oyok yang nyanyi tadi, dari hatinya, ya itu kita lagi menyanyikan, minta buka mata kita, Tuhan, dan buka telinga kita. Nah, kalau Anda melakukan ini dengan sungguh-sungguh tiap saat, tiap waktu, maka the fullness of life itu akan makin penuh atas kita.
Amin. Tapi kalau kita dengerinya yang ini cuma sebagian, ya, pagi Anda berdoa, Anda worship luar biasa, habis itu seharian banyak dengerin yang lain-lain, saudara. Loh Pak, saya harus kerja. Betul, Anda harus kerja tetap. Ya, tapi hati Anda berfokus sama dia terus, maka dijamin hidup kita harusnya akan penuh akan hidupnya dia. Amin. Saudara, tapi kalau kita mengkol-mengkol, yang terjadi apa? Kita mengkol terus, saudara. Bahasa Jermannya apa? Bulet. Tahu saudara, bulet. Ya, pusing. Nah, Kejadian 1:28, dan Allah memberkati mereka dalam kasih-Nya. Lihat, Tuhan memberkati mereka Adam dan Hawa dalam kasih-Nya dan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhi bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan setiap makhluk yang hidup di bumi. Ini mandatnya, saudara. Ini penugasannya. Ya, saya percaya Anda akan melakukan ini tidak sendirian. Karena apa? Saya bilang, Yohanes 10 ayat 10 tadi menyatakan the main goal is relationship. Ya, dia pulihkan karena dia datang. And the method is partnership. Hidupnya dia ada di dalam kita. Metodenya adalah bermitra atau gandengan terus sama dia. Yang setuju katakan haleluya dan amin. Nah, gimana gandengan kalau matanya kemana, Pak? Matanya ke sana kemari. Loh, kok nggak lihat Yesus? Nggak kelihatan. Nah, ini yang parah, saudara. Kita harus minta mata kita untuk dibuka sama Tuhan untuk melihat dia, telinga kita untuk mendengar suaranya. Gimana caranya, saudara? Biasakan untuk fokus sama dia. Latihan untuk terus baca Alkitab. Jangan baca yang boten-boten. Amin. Nah, saudara, hidup yang asli, ya kan, itu hilang, saudara. Tapi sejak Yesus datang ke bumi, saudara, dia bilang, aku akan memberikan engkau segala sesuatu dalam kelimpahannya, dan memberikan kamu hidup dalam segala kepenuhannya. Hidup yang apa sih? Hidup yang asli dan utuh, sesuai rancangan mula-mula tadi itu. Yang benar-benar original, saudara. Ya, bukan asal hidup. Ya, jadi hidup sih hidup gitu loh. Ya, masih bernyawa, masih makan, masih jalan-jalan, masih segala macam, tapi ya tidak memenuhi mandat yang disediakan dan tidak mengalami yang namanya mahakarya. Halo? Saya mau bilang, you are his masterpiece. Anda semua adalah masterpiece-nya Tuhan. Amin. Tiap pagi kalau bangun, lihat cermin, tolong dong bilang, Tuhan terima kasih, aku ini masterpiece-mu. Amin. Ya, tiap pagi bangun, lihat cermin, langsung bilang, Tuhan terima kasih, aku ini masterpiece-mu. Ya, saudara, rancangan mula-mula hidup manusia, saudara, itu kalau Anda lihat di dalam Kejadian 2 ayat 7, Allah Yahweh mengambil sebongkah tanah, membentuk seorang manusia dan meniupkan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi hidup. Satu jiwa yang hidup. Ini loh saudara, hidup yang dibikin, yang didesain dari Tuhan. Diciptakan menurut gambar rupa Allah, saudara. Dibentuk dari tanah, lihat saudara, dibentuk sendiri oleh Tuhan. Dan setelah itu ditiupkan nafasnya, saudara. Ya, konon menurut original tafsirannya, menurut aslinya itu, saudara, bukan ditiupnya kayak orang tiup lilinnya gitu, bukan saudara ya. Halo, ya, bukan bahasa Jermannya itu disebul gitu loh, saudara, bukan. Ya, ya. Tapi saudara, bukan tiup balon, saudara. Ini benar-benar, ya kan, muka dengan muka, face to face, Tuhan Allah dengan tanah liat yang belum jadi apa-apa, maksudnya sudah terbentuk tapi belum berisi, saudara. Itu dicium, saudara, sebenarnya, dan dihidupkan kembali. Kayak orang yang kalau tenggelam, saudara, diresusitasi itu. Ya.
Dengan apa? Yang ditiupkan apa sih? Nafasnya Allah, saudara. Nefes. Ya kan? Kalau Anda lihat di Kidung Agung, Anda akan tahu. Keintiman itu luar biasa, saudara. Nah, saudara, ya kan? Di dalam sinonimnya bahasa Alkitab yang nefes atau jiwa ini, itu ada dari kata akar katanya, saudara, satu sinonim yaitu maf'eh. Ya, ya. Dan ini digambarkannya sebenarnya, ya. Jadi manusia atau sang pria ini adalah makhluk yang memohon atau makhluk yang berdoa. Halo, saudara, jadi manusia itu makhluk yang sedang berdoa, yang di dalam satu keintiman. Makanya, saudara, hubungan kita dengan dia itu tentang doa ini, saudara. Ya, jadi kata dari sinonimnya nefes ini adalah maf'eh, yang berasal dari akar kata ba'ah, yang satu kata kerja dengan berarti meminta, mencari, atau memohon, seperti dalam doa. Dan kitab Talmud menjelaskan laki-laki sebagai manusia atau makhluk yang berdoa. Jadi, ya, nefes itu adalah jiwa yang menopang kehidupan, adalah sinonim dari doa. Makanya dulu kita sering dengar doa itu adalah nafasnya orang Kristen. Betul? Halo? Halo toh, halo. Saudara? Ya. Saya berharap kita bisa ngerti kebenaran ini semua. Ya. Sebuah kebenaran bahwasanya apa? Ada satu relation, ada satu hubungan keintiman melalui doa ini. Amin. Nah, saudara, ya, kenapa mereka jatuh? Ya, karena makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sebenarnya Alkitab sudah nulis, saudara. Di dalam Kejadian 2 ayat 17, Tuhan udah kasih peringatan. Tetapi kamu tidak boleh memakan buah dari pohon yang memberikan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena ketika kamu makan buah dari pohon itu, kamu pasti akan mati. Saudara, kita nggak boleh makan buah dari itu, saudara. Nah, kalau nggak boleh kok dikasih, saudara, justru disinilah ya Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya dengan cara apa, saudara? Anda tidak akan bisa mengalami segala yang baik kalau di dalam Anda dan saya tidak akan bisa mengalami segala yang baik kalau kita di luar Dia. Amin. Amin. Makanya waktu Musa bilang, Lord, show me your glory, tunjukkan kemuliaan-Mu. Di dalam bahasa Inggris ayatnya Tuhan jawabnya gini, saudara, I will show all of my goodness. Aku akan tunjukkan segala kebaikanku. Amin. Nah, saudara yang saya kasihi, jadi ketika Anda ngerti kasihnya Tuhan, termasuk manusia pertama ini kalau ngerti, mereka nggak perlu lagi, saudara, untuk berusaha makan dulu baru menjadi seperti Allah. Jebakannya si jahat itu adalah kalau kamu makan buah itu kamu baru seperti Allah. Ini salah, saudara. Padahal mereka sudah seperti diciptakan segambar serupa dengan Tuhan, walaupun tidak harus makan buah itu. Amin. Ya, saudara, ini seringkali saya ajarkan, saya sudah berkali-kali. Dan tepat saat Adam dan Hawa memakan buah tersebut, maka matilah roh mereka dan terputuslah hubungan. Tapi bersyukur, Yesus datang untuk menebus kita dan memulihkan kita semua. Dan semua milik kita yang dicuri oleh musuh. Maka ayatnya di Yohanes 10 ayat 10 berkata apa, saudara? Ya kan? Ya. Pencuri hanya memikirkan satu hal. Yohanes 10 ayat 10, saudara. Pencuri hanya memikirkan satu hal. Ia ingin mencuri, membantai, dan menghancurkan. Tetapi aku datang untuk memberi kamu segala sesuatunya
di dalam kelimpahan, melebihi dari yang kamu harapkan, hidup di dalam segala kepenuhannya, sehingga kamu melimpah ruah. Tolong ayatnya Yohanes 10 ayat 10. Halo, kalau nggak ada nanti Anda akan saya kasih. Ya, pencuri. Jadi kalau pencuri, si iblis, si maling, si penipu itu cuma mikirannya satu, saudara. Ingin mencuri, membantai dan menghancurkan. Tapi Yesus datang, Yesus telah datang. I have come. Aku telah datang untuk memberikan kita segala sesuatunya dalam kelimpahan melebihi dari yang diharapkan. Hidup dalam segala kepenuhannya hingga kamu melimpah ruah. Amin. Saudara, kok ada tulisan melimpah ruah sih, Pak? Iya. Anda akan melimpahkan hidup itu buat orang lain. Amin. Saudara, nah sekarang kita akan lihat ayat lagi, saudara. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Ya, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Tuhan ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya cek Anda lihatnya di terjemahan sehari-hari Indonesia, TSI, saudara. Di dalam diri firman itu ada kuasa yang memberi kehidupan kepada semua makhluk. Berarti, saudara, di dalam diri firman itu, jadi firman itu adalah seorang pribadi. Amin. Ya. Jadi Anda jangan lihatnya firman itu cuma kertas yang diketik atau kertas dicetak atau buku print-printan, saudara, bukan. Di dalam diri firman itu ada kuasa yang memberi kehidupan kepada semua makhluk. Amin. Nah, pilihannya ada di tangan Anda dan saya semua ini. Apakah kita mau bergaul erat dengan Sang Firman? Halo? Atau dengan yang lain? Kita punya program membaca Alkitab, kita ikut program belajar firman. Itu semua bagus, saudara. Tapi tolong, itu jangan cuma ada di sini. Tapi harus masuk ke hati Anda. Lihat, di dalam diri firman itu ada kuasa yang memberi kehidupan. Artinya apa? Di luar dari firman, itu kuasanya nggak jelas, saudara. Amin. Jadi, apa kita mau mengikuti Tuhan, Sang Pemberi Hidup, dan firman-Nya itu adalah Dia sendiri, atau kita mengikuti satunya, si pencuri, saudara. Saudara, ya, Yesus waktu keluar dari air dibaptis, langit terbuka dan terdengar suara yang jelas sekali, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Apa kata iblis, saudara, setelah dia lapar? Kalau kamu anak Allah, ubah batu itu jadi roti. Saudara lihat ya, bedanya tipis sekali. Ya, jadi iblis cuma perlu pembuktian. Buktiin dulu dong. Saudara, saya mau bilang, Anda dan saya diangkat jadi anak. Saudara, itu karena anugerah, bukan karena upah. Amin. Tapi setelah Anda dan saya mengalami fullness, maksudnya di tiap hari semakin sadar kita Tuhan Allah. Kita akan menghidupi kehidupan itu, dan itu akan melimpah keluar. Amin. Ya, ya lihat. Dan kuasa kehidupan itu seperti terang yang menyinari hati manusia. Jadi kalau Anda lihat, ya, hatinya tidak terang. Karena apa? Karena kuasa kehidupannya tidak menyentuh sampai ke dalam. Ya, saudara, kuasa kehidupan itu, saudara,
Nah, kalau itu ada penuh di dalam hidup Anda dan saya, dan ini melimpah keluar, bayangin saudara, mulut kita itu akan keluar dengan kata-kata yang isinya adalah kuasa kehidupan. Amin. Orang ketemu Anda, ngobrol sama Anda, itu akan merasakan ada satu gairah yang menghidupkan. Amin. Ayat 5, saudara. Ya, jadi ini kuasa kehidupan itu menjadi terang yang menyinari hati manusia. Nah, jadi firman itu juga disebut terang dunia. Tuh, saudara. Sang firman itu adalah terang dunia. Dia bersinar di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak bisa menutupi cahayanya. Amin. Jadi kalau Anda lagi harus jalan di satu jalan kaki misalnya, atau lagi nyetir mobil atau naik motor di tempat yang gelap, ya kan, tolong jangan merinding ya, karena harusnya yang merinding mereka yang di luar sono. Amin. Halo, saudara. Jadi terang itu, saudara, ini luar biasa ya. Firman itu jadi terang dunia, dan dia bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak bisa menutupi cahayanya. Amin. Nah, ini dari Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Saya mau ajak Anda lihat di Yeskiel 47 ayat 1. Ya, di Yeskiel 47 ayat 1, dia berkata, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari ambang bawah pintu bait suci itu, dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ini bicara apa sih? Ini bicara sebuah cerita di mana ada air kehidupan, ya, yang mengalir dari altar, dari mezbah, dari ambang pintu di bawah pintu bait suci, mengalir keluar, melimpah keluar, saudara. Dan hasil daripada air melimpah keluar, saya langsung loncat ayat 9 dan 10, ya, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Amin. Kemana saja air itu mengalir. Kemana saja Anda pergi dan membawa semua firman kehidupan itu keluar, itu akan menghidupkan segala makhluk yang ada di sana. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ini maksudnya, saudara, sebenarnya gini. Ya, bukannya air laut tidak bagus, saudara, karena ikan laut juga banyak yang bagus. Tapi sebenarnya kemana saja air itu mengalir, saudara, ya, segala kejenuhan, ya, kadar-kadar yang tidak baik, saudara, dari air itu akan dilarutkan dan dikalahkan dengan air hidup ini. Amin. Maka penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar. Sangat banyak. Saudara yang saya kasihi, akan tiba waktunya, ya, kemanapun Anda pergi dan Anda menyalurkan segala kehidupan ini keluar, saudara, akan terjadi berkat demi berkat yang terus sambung menyambung. Amin. Saudara ingat, Anda didaulat, Anda dimandatin untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut. Ingat? Ya. Bahkan kalau Anda lihat Yeskiel, itu juga bicara tentang tulang-tulang kering yang akan dihidupkan dengan nubuat. Kenapa? Karena dari mulut, dari firman yang keluar, itu akan menghidupkan semua yang secara teoritis tidak bisa hidup. Amin. Itulah sebabnya, saudara,
Ya, Anda lihat Filipi 4 ayat 6, 7, 8, 6 bicara jangan khawatir segala macam itu, berdoalah dan mengucap syukur. Ingat, kita adalah manusia berdoa. Ya, ayat 7, damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal, itu damai yang overwhelm, transcend, saudara, di atas semuanya itu akan penuh atas kita. Dan ayat 8, akhirnya, saudara, segala yang baik, yang mulia, dan sebagainya, pikirkanlah semuanya itu. Itu semuanya bicara tentang kehidupan, saudara. Ya, jangan mikir ya, aduh ini sulit banget, ini zaman kok repot terus. Kapan beresnya, saudara? Anda dan saya itu dibawa Tuhan dari kekal sampai kekal, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Kita harus terus melekat sama Dia. Saya bandingkan, saudara, ayat ini tadi dengan versi dari Amplified. Saudara, dari Amplified itu, ya coba kita lihat sekilas, saudara, kita lihat. Ya, then my guide brought me back. Ya, jadi ini semua, saudara, ayat satunya tadi dijelasin tentang dia dibawa untuk kembali ke pintu bait suci dan disuruh lihat ada air yang keluar dari bawah bait suci itu dan mengalir. Ayat 9 dan 10. Ya, ayat 9 dan 10. Ya. Amplified bilang apa? It will come about that every living creature, setiap makhluk hidup di mana air itu mengalir akan hidup. Akan banyak ikan di sana. Ya, karena air ini pergi ke sana sehingga that the waters of the sea are healed and become fresh. Saudara, ini Alkitab yang nulis, saudara. Jadi kemanapun air itu mengalir, ya, airnya di sana, air lautnya akan sembuh, saudara, dan menjadi segar kembali. Sehingga so everything will live wherever the river goes. Saya percaya ketika firman diberitakan, ketika kebenaran diberitakan, apa yang terjadi, saudara? Segala yang tidak sehat akan disehatkan. Amin. Saudara, air lautnya akan sembuh, airnya akan sembuh, saudara. Amin. Jadi Nabi Yeskiel sudah menubuatkan tentang air yang akan menghidupkan dari baitnya, yaitu siapa? Dirinya sendiri. Ya. Saudara lihat baik-baik. Kita akan masuk lagi lebih dalam, saudara. Ya, tentang apa? Tentang perjalanan Yesus. Ya. Ketika Yesus jalan di bumi dan dia mulai cerita tentang air kehidupan, dia mulai cerita tentang segala hal termasuk mujizat-mujizat yang mengikutinya. Minggu lalu saya bicara tentang mujizat, yang kasihnya yang memulihkan, saudara. Kasihnya God's love heals, yang menyembuhkan. Nah, Yohanes 4 ayat 13-14 ini cerita tentang wanita Samaria yang Yesus temuin khusus di sumur, saudara. Yesus nunggu siang hari bolong untuk berjumpa ini, saudara. Dan Yesus mulai minta air minum, dan wanita ini bilang, engkau orang Yahudi masa minta minum sama orang Samaria, sebab Yahudi nggak boleh gaul sama Samaria. Tapi Yesus jawab, kalau kamu minum dari sumur Yakub, kamu akan haus lagi dan lagi. Tapi barang siapa minum air hidup yang kuberikan pada mereka, mereka tidak akan haus lagi dan akan terpuaskan selamanya. Karena ketika kamu minum air yang kuberikan kepadamu, air itu akan menjadi aliran mata air Roh Kudus yang memancar dan membanjirimu dengan kehidupan yang kekal. Saudara lihat ayat ini, saudara. Kebenarannya bahwa ketika dia mau minum air itu, ya tentunya ini bukan air benar sumur, ya saudara. Ya, tapi ini
Air Roh Kudus, saudara, ketika diminum itu akan membuat tidak akan haus lagi dan malah akan memancar terus-menerus buat orang lain, termasuk. Saudara yang saya kasihi, ya, hasilnya daripada tektokan ini, kita tahu bahwa di ayat-ayat ini adalah dijelaskan tentang menyembah di dalam roh dan kebenaran, menyembah bukan soal tempatnya lagi, betul. Ya, tapi tentang hati kita, tapi saya nggak akan bahas itu dalam konteks hari ini, saudara. Ya, saya cuma menunjukkan hasilnya apa. Yohanes 4 ayat 26, Yesus berkata padanya, kamu tidak harus menunggu lebih lama lagi, yang diurapi ada di sini berbicara denganmu. Akulah dia yang kamu cari-cari itu, yaitu Mesias. Menarik, saudara, ketika Sang Mesias, yang Sang Firman tadi itu, Sang Firman yang punya kuasa menghidupkan ini bicara sama wanita Samaria, saudara. Ya, maaf. Kita mencatat di kisah Yohanes 4 ini, wanita Samaria ini cukup membuat rekor. Ya. Membuat rekor gimana, saudara? Udah pernah kawin resmi 5 kali, saudara. Waduh. Ya. Terus yang ke-6 yang sekarang bersama dia bukan suaminya, loh, saudara. Ya, apa enggak rumit ini? Ya, rumit ini, saudara. Tapi justru yang seperti rumit ini, saudara, ketika dia bersedia buka hati dan minum airnya, saudara, semuanya diubah dalam sesaat. Air di dalam hidupnya, di mana dia selalu berenang di dalam segala kubangan yang macam-macam itu, saudara. Ya, itu dibikin sehat dan dia dipulihkan. Halo. Saya termasuk senang sekali baca kisah ini, saudara. Kenapa? Karena di dalam kisah ini mengandung banyak makna, saudara. Ya. Yesus datang ke tempat itu bukan karena maunya dia, tapi Alkitab bilang ia harus melintasi daerah Samaria. Which is itu tidak harusnya, which is itu tidak normalnya, which is itu tidak biasanya, tapi Yesus didorong sama Bapaknya untuk masuk ke daerah itu. Dan ketemu khusus wanita ini, dan di situ diajarkan tentang standar daripada penyembahan. Wanita kayak gini, Pak, diajarin penyembahan. Ya, saudara, kita lihatnya memang seperti itu. Tapi ingat, dia tidak lihat depannya, saudara. Dia lihat dalamnya. Amin. Dan dia berubah. Dan detik dia berubah. Ayat 29-30. Ini udah sering, tapi saya selalu ingin bacakan. Datanglah dan temuilah seorang laki-laki di sumur memberitakan padaku semua yang pernah kulakukan. Mungkin dialah yang diurapi, yang telah kita tunggu-tunggu. Mendengar itu, orang berduyun-duyun keluar dari desa untuk pergi melihat Yesus. Semuanya datang ketemu Yesus karena perkataan wanita ini. Aneh ya? Anehnya kenapa, Pak? Semua orang biasanya menghindari wanita ini ngomong, saudara. Lah gimana mau nggak hindari, saudara? 5 kali loh yang resmi. 5 kali jeblok, saudara. Yang ke-6 udah jeblok juga, nggak jelas malah. Jadi, saudara, ini orang, saudara, pasti bukan orang yang sering dideketin, tapi pasti orang yang dihindari. Makanya dia memilih untuk nimba sumur di jam yang orang nggak mau nimba. Capek, saudara. Dia capek karena telinganya dengar macam-macam, tapi orang juga capek ngadepin dia, saudara. Tapi pada saat dia diubahkan, saudara, aneh ya. Dia cuma ngomong, datanglah dan temuilah seorang laki-laki di sumur yang memberitakan padaku semua yang pernah kulakukan. Dan dia katakan ini dengan sukacita, saudara. Jadi ada suatu kalimat yang keluar
ya, dari seseorang yang memang sudah percaya dan mau minum air kehidupan itu, dan ini mulai dipancarkan ulang, saudara. Nggak pakai lama loh, saudara. Ya, orang ini berduyun-duyun, orang di desa itu datang dan ikut dia. Coba saudara settingnya dibayangkan kalau zaman sekarang, saudara, ya kan, ya ada orang yang kita ketahui ya backgroundnya, maksudnya latar belakangnya, kelakuannya model kayak gini, terus tiba-tiba Anda ketemu dia dan Anda ceritain yang kayak gini, diceritain. Mungkin kalau Anda cuma diceritain orang yang pernah ngalamin ini, kita akan bilang, kok lu mau sih nurutin omongannya dia? Lu nggak tahu siapa, kamu nggak kenal dia siapa. Saudara. Tapi buat orang yang dengar orang wanita ini ngomong akan bilang, kamu sih nggak dengar dia ngomong, omongannya itu ada sesuatu. Apa sih? Yang tadi yang ada sesuatu, saudara. Yang versinya TSI. Saudara. Dan kuasa kehidupan itu seperti terang. Saudara, di dalam diri firman itu ada kuasa yang memberi kehidupan kepada semua makhluk. Saudara yang saya kasihi, coba saudara lihat baik-baik. Dan kuasa kehidupan itu seperti terang menyinari hati manusia. Saya percaya ketika Anda keluar di luar dan Anda menyatakan ini, orang akan berkata, sungguh ada air kehidupan yang mengalir dari mulutnya. Itu sebabnya kami percaya sama dia. Hasilnya, dia tercatat sebagai penginjil yang pertama, saudara. Amin. Di masa perjanjian baru. Sejarah mencatat, walaupun ini masih perkiraan, wanita ini menjadi penginjil dan keluarganya juga pelayanan, dan wanita ini akhirnya menjadi martir karena membela nama Tuhan. Saudara, saya lanjut dengan janjinya Yesus di Yohanes 7 ayat 37 dan 38, saudara. Kita lihat baik-baik. Kemudian pada hari itu, pada hari terakhir, yaitu hari paling penting dalam perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru pada orang banyak itu, kalian semua yang haus, datanglah padaku. Datanglah padaku dan minumlah. Amin. Saudara yang saya kasih, kalau Anda sekarang lagi capek, Anda lagi teler, Anda lagi rasanya udah nggak ngerti lagi harus ngapain, saudara. Minum. Amin. Datang pada dia minum, dan nggak usah repot-repot, minum aja. Ya, sak banyak-banyaknya, saudara, minumnya. Percaya padaku, maka sungai-sungai kehidupan akan memancar dalam diri kalian. Mengalir dari hati kalian terdalam, seperti yang dikatakan kitab suci. Amin. Saya sih pengen bayangin, saudara, ini semua terjadi setiap kita keluar, saudara, dan kita membawakan pesan-pesan kehidupan, saudara. Ya. Kalau kita ngomong, saudara, itu benar-benar membuat orang merasa hidup. Ya. Amin, saudara. Ya. Ada orang lagi ngarang sesuatu, nulis sesuatu, tulisannya mungkin belum sempurna. Ya. Tapi coba saudara hargai dia dan ajak dia berdoa lebih dalam lagi supaya hasil karyanya lebih baik lagi. Saya percaya itu akan baik. Karena apa? Karena yang nulis, karena yang melukis ataupun siapapun itu sebenarnya masterpiece-nya Tuhan. Amin. Ya. Jangan belum apa-apa saudara udah diomong, aduh, karyanya kayak gitu. Ya kan? Mana bisa, ya kan? Mana bisa orang senang, saudara? Aduh, saudara. Namanya kalau Tuhan yang menyertai, Anda akan lihat deh. Mau itu kayak apapun, saudara.
Tuhan akan mengangkat dia. Amin. Saya nggak tahu kenapa saya ngomong ini, cuman mungkin ada beberapa orang yang sedang berkarya, atau seorang sedang melakukan sesuatu riset, atau orang sedang mencoba sesuatu yang baru, dan rasanya Anda merasa down terus, saudara, saya mau bilang bangkit sekarang. Ayo. Berdoa sama Tuhan dan minta tuntunan Tuhan. Pasti Anda akan ditunjukkan sama Tuhan. Ingat, kalau ketemu tantangan yang besar, ya Pak, saya jangan dibandingin Pak sama itu atau ono, saudara. Ya kan, saudara, kalau ketemu tantangan yang gede, apa mau segede Goliat sekalipun, saudara, karena Goliat memang lahir untuk promosinya Daud. Jangan terus Anda bilang, aduh Pak, ya lihat dengar Goliat jalan, suaranya, kakinya aja udah kayak gitu, so. Ya, Daud sama sekali nggak goyang. Kenapa? Karena dia tahu dia disertai sama Yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Amin. Yohanes 7:39. Yesus menubuatkan tentang Roh Kudus yang orang-orang percaya disiapkan untuk menerimanya. Tapi Roh Kudus saat itu, saudara, ini belum dicurahkan ke atas mereka karena kemuliaan Yesus yang sepenuhnya belum disingkapkan. Ini bicara saat itu, saudara. Tapi begitu Roh Kudus turun, saudara, Alkitab bilang dia akan tinggal di dalam kita. Amin. Saudara, Roh Kudus itu tinggal di dalam Anda, ya. Dan kita selalu rayakan setiap hari Pentakosta, dan itu saudara-saudara itu adalah sesuatu yang luar biasa, dan saya sangat yakin bahwasanya apa? Bahwasanya Anda semua memang dipilih Tuhan dan kemuliaannya dicurahkan atas Anda, yaitu Roh-Nya sendiri, dan Anda disiapkan dari glory kepada glory. Saudara, saya akan lanjut dengan beberapa ayat dari Rasul Paulus, ya, dari kitab Roma ayat 6, pasal 6, ya, Roma pasal 6 ayat 8 sampai 11. Kita lihat, saudara. Dan kalau kita sudah ikut disalibkan bersama dengan yang diurapi, setuju? Anda semua sudah disalibkan, amin. Kita tahu bahwa kita juga akan mendapat bagian dari kepenuhan kehidupannya. Ingat ya, ketika Anda dan saya sudah ikut disalibkan bersama dia, maka kita akan kebagian dari kepenuhan, the fullness of his life. Karena apa? Kehidupan kita yang lama sudah nggak berlaku lagi, kehidupan kita yang lama sudah mati dan dibuang, sudah disalibkan, saudara. Dan kehidupan kita yang baru bersama dia, yaitu kehidupan Kristus penuh atas hidup kita. 9, dan kita tahu bahwa karena yang diurapi sudah dibangkitkan dari kematian dan tidak akan mati lagi, kehidupan kebangkitannya sudah menaklukkan kematian dan kuasanya atas dia, maksudnya kuasa kematiannya atas Tuhan kita sudah berakhir. Ya, hasilnya apa, saudara? Ya kan? Ya, ayat 10 kita lihat. Ayat 10 berkata apa di sini? Ya kan? Ya, karena oleh pengorbanannya dia mati terhadap kuasa dosa satu kali untuk selamanya. Tapi sekarang dia hidup selamanya untuk kesukaan Bapa. Jadi demikian juga dengan kamu, 11, karena kamu sekarang bersatu dengannya, ya, kamu harus terus-menerus memandang dirimu, ya kan? Memandang dirimu sudah mati dan tidak tertarik terhadap daya tarik dosa lagi, dan kamu hidup setiap hari untuk kesukaan Allah dalam kesatuan dengan Yesus yang diurapi, dalam satu keintiman. Amin. Saudara, kita tidak berdosa bukan karena apa-apa, tapi karena kita tidak tertarik lagi terhadap daya tarik dosa. Kenapa? Karena kita sudah dianggap mati. Manusia lama kita sudah selesai. Yang adalah manusia baru. Roma 11 ayat 36. Firman Tuhan berkata apa?
Dan karena Allah adalah sumber dari dan penopang segala sesuatu. Lihat, Allah adalah sumber dan penopang segala sesuatu, maka segala sesuatu hanya dapat menemukan kepenuhan di dalam Dia. Amin. Segala sesuatu hanya dapat menemukan kepenuhan di dalam Dia. Kiranya segala pujian dan hormat diberikan kepadanya selama-lamanya. Amin. Ayatnya ini, saudara. Dan saya akan tutup dengan beberapa ayat lagi. Filipi 2 ayat 12 sampai 16a. Saudara lihat baik-baik. Ya. Ayat 12, saudara-saudaraku yang terkasih, sama seperti dulu kamu selalu mendengarkan segala yang kuajarkan kepadamu. Ini juga sama seperti kita selalu mengajak mendengar semua kebenaran firman Tuhan. Sekarang Paulus minta kepada kamu, sekarang aku meminta kamu jemaatnya di Filipi, tetap mengikuti semua ajaranku seolah-olah aku ada di sana bersamamu. Maksudnya gini, saudara. Jadi sebagai jemaat di Filipi itu kalau mereka memang sudah selalu mendengar pengajarannya Paulus, tapi ketika hari ini, maksudnya waktu dia nulis ayat ini, saudara, dia nulis surat ini, dia sedang ada di dalam penjara, jadi dia tidak berada di Filipi. Paulus minta supaya mereka merasa seolah-olah Paulus ada di sana. Ya. Artinya apa? Hidupnya tidak boleh ngawur, saudara. Tetap bersemangat, tetap sama-sama kuat, tetap saling mendukung, saling mengasihi dan saling menguatkan, dan biarkan hidup barumu terus-menerus termanifestasi melalui kamu. Hidup yang baru termanifestasi ketika kamu hidup di dalam kekaguman yang kudus akan Allah, saudara. Artinya apa sih? Fokus terus pada Dia. Ya, kita ada di dalam kekaguman yang kudus, persis Daud, saudara. Satu hal yang kuminta, apa sih? Hidup di dalam kehidupan yang ada di depannya, saudara. Satu hari, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya. Ini tulis yang membuat kamu gemetar ketika datang ke dalam hadiratnya. Kenapa sih? Karena kita lihat betapa baiknya Dia. His glory is about His goodness. Saya percaya Anda akan ngalamin ini semua. Ayat 13, ini saudara, Allah akan terus menyegarkanmu. Walaupun rasanya kadang-kadang Anda harus berbuat sesuai dengan kebenaran Alkitab. Alkitab menjanjikan Allah akan terus menyegarkanmu dan menanamkan kamu di dalam suatu gairah untuk mencapai hal baik yang ingin kamu lakukan. Agar Anda akan terus punya satu gairah, satu semangat untuk melakukan hal-hal baik. Hiduplah dengan gembira, tanpa mengeluh atau berselisih di antara kamu sendiri. Amin. Hiduplah dengan gembira. Dan ayat 15 nih, saudara. Dengan demikian. Nah ini menarik, saudara. Dengan demikian, ayat 15. Saya tunggu ini keluar ayat 15. Nah, kamu akan terlihat. Saudara dan saya akan terlihat. Terlihat di mana? Di luar. Sebagai anak-anak Allah yang tidak berdosa. Kelihatan loh, saudara. Tidak berdosa, tidak bersalah, dan murni. Di tengah semua kehidupan yang penuh budaya yang brutal dan jahat. Karena kamu akan tampak di antara mereka sebagai terang yang bersinar di alam semesta ini. Kamu, saudara, dan saya akan tampak sebagai bintang-bintang yang menerangi, yang memberi mereka kata-kata kehidupan kekal. Amin. Saudara, inilah finalnya, saudara. Ya. Anda akan tampak kepada mereka sebagai orang-orang yang menerangi dan yang memberi mereka kata-kata kehidupan kekal. Saudara, saya mohon Anda renungkan ayat ini. Sementara saya minta Oyo untuk nyanyi lagi satu lagi lagu tadi. God, I look to you.
Saya percaya ada sesuatu hal ketika Anda lihat dia, terus ya, aliran kasihnya akan mengalir masuk dalam Anda, dan pada gilirannya keluar dari hidup Anda. Silakan, Dio. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do, yeah. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. I will love you, Lord, my strength. And I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. Oh, 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 God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. Oh, I will love you, Lord, my
hallelujah, our God reigns. Oh, hallelujah, our God reigns. Oh, hallelujah, our God reigns. Forever all my days, hallelujah. Oh, hallelujah, our God reigns. Oh, hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns forever all my days. Hallelujah. Oh, hallelujah, our God reigns. Oh, hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God, you reign forever all my days. Hallelujah. Oh, I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. I will love you, Lord, my rock. Forever all my days, I will love you, God. Oh, I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. I will love you, Lord, my rock. Forever all my days, I will love you, God. Bapak bersyukur Love you, God. buat kasih-Mu Tuhan. Sebab itu kami terus akan melihat dan memandang-Mu Tuhan. Walaupun apa yang kami alami sepertinya tidak ada harapan. Tapi kami tahu Tuhan, janji-Mu, air kehidupan itu akan mengalir dan menyehatkan dan menyembuhkan. Apapun yang sedang tiap anak-anak-Mu alami Tuhan, apapun bentuknya, pemulihan dan kesembuhan akan terjadi. Juga untuk bisnisnya, untuk usaha barunya, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau akan menghidupkan semuanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya merasa ada yang sedang berdoa buat keluarganya. Terus nyanyikan nyanyian kemenangan, kata Tuhan. Karena Anda bukan berdoa menuju kemenangan, tapi Anda berdoa dari kemenangan. Terima kasih Bapak. Untuk kesembuhan dan kesembuhan, untuk pemulihan dan pemulihan, untuk kebenaran dan kebenaran, untuk kemenangan dan kemenangan. Terima kasih. Saya percaya Tuhan, Engkau menjamah setiap apapun yang kami usahakan, bisnis-bisnis anak-anak-Mu Tuhan. Engkau akan pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas ini semua seperti di surga. Haleluya. Amin dan amin.